alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aplata Harjo, yang kami hormati segenap ibu-ibu guru, para pendidik dan tenaga pendidikan TK Aplata Harjo. Segala puji bagi Allah yang apabila seluruh pohon di muka bumi ini ditebang dijadikan pena dan lautan sebagai tintanya untuk menulis nikmat Allah, maka tidak akan habis nikmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliaulah sari tauladan kita dalam berakhlak karimah, dan beliaulah Khotimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada siang hari ini sampai selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh kepala sekolah kita, yaitu Ibu Mar'atus Solihah AG SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan semua jajaran guru dan tenaga kependidikan, administrasi, yaitu operator. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi oleh guru penggerak di TK Aplata Harjo. Semoga dengan kegiatan diseminasi ini kita betul-betul mendapatkan informasi dari calon guru penggerak kita pada hari ini. Kemudian kita bisa mengaplikasikan apa materi yang telah diberikan kepada kita semua selaku guru. Jadi insya Allah pada hari ini ada aksi nyata yang diberikan oleh guru kita calon penggerak di TK Aplata Harjo untuk memberikan materi yang didapat, sehingga kita guru yang belum mengikuti calon guru penggerak akan mendapatkan informasi yang sama, materi yang sama, terutama adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sebelum kurikulum merdeka dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Seperti halnya contohnya, kalau dulu kita ada aturan main, kalimatnya sekarang sudah berubah, tidak aturan main, namun apa keyakinan kelas. Nah itu ya, jadi ada perubahan kalimat. Dulu itu aturan main, sekarang keyakinan kelas. Namun pada hakikatnya juga sama, seperti itu. Dan tidak hanya itu, bagaimana model pembelajaran atau metode yang kita berikan kepada anak, hendaknya kita nanti kalau mendapatkan informasi dari calon guru penggerak ini, kita bisa menetapkan betul, sehingga kita tidak ada songseng, ibaratnya itu ada target yang satu calon penggerak ini bisa memenuhi target, yang tidak masuk calon guru penggerak itu belum bisa memenuhi target. Jadi kita sama-sama calon guru penggerak dan tidak calon guru penggerak sama-sama mendapatkan materi yang sama, kemudian bisa mengaplikasikan kepada peserta didik kita, sehingga
peserta didik kita sama-sama mendapatkan ilmu baru ataupun aturan baru ataupun karakter yang telah diberikan hari itu atau hari ini atau hari besok sama-sama, sehingga nilai dari lembaga kita TKA Bahtaka Harjo ke depan itu lebih berkemajuan, lebih berinovasi, lebih berdedikasi. Demikian sambutan dari saya atas nama Kepala Sekolah. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mar'ati Solihah SAD SPD kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Rofiko SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Semangat ya ibu-ibu ya. Siap. Apa semangat? Hu. Ha. Hu. Ha. Oke, terima kasih. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada ibu-ibu guru, ibu kepala TKA Bahtaka Harjo karena sudah meluangkan waktunya, sudah hadir di sini untuk mengikuti diseminasi ini. Terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, hari ini kita belajar bersama-sama ya Bu ya. Ya ibu-ibu, kita nyanyi dulu ya, biar tidak tegang ya. Yuk, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi bersiap belajar, tak putar-putar tangan diputar,
ini saya akan menyampaikan sesuai dengan tugas saya. Selama saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini adalah di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Yang saya angkat di sini adalah budaya positif di sekolah. Ibu-ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Oke, apalagi? Baik. Kebiasaan yang baik, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik. Budaya positif itu benar, budaya yang baik. Positif itu kan yang baik ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik, betul. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Atau budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik yang mencakup sikap, perilaku, tutur kata, dan itu dilakukan oleh semua warga sekolah. Jadi bukan hanya satu pihak dari murid saja yang harus berperilaku baik, atau dari guru saja yang harus berperilaku baik, bukan, tapi dari semua warga sekolah. Nah, itu baru dinamakan budaya positif di sekolah. Nah, apa saja konsep-konsep kunci dari budaya positif yang ada di sekolah itu? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Lalu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada berapa ini Bu? Konsep-konsep kunci budaya positif yang ada di sekolah? 7. Coba yang pertama apa tadi? Perubahan paradigma belajar. Oke, yang kedua? Disiplin positif. Bagus. Yang ketiga? Motivasi perilaku manusia. Ya, selanjutnya? Kebutuhan dasar manusia. Ya, yang selanjutnya? Posisi kontrol restitusi. Lalu? Keyakinan kelas. Dan terakhir? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini adalah akan kita bahas satu persatu dari ketujuh konsep tadi. Ini yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Ini sudah sesuai banget dengan filosofi Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa Ibu? Ki Hajar Dewantara. Bagus ya, Ki Hajar Dewantara, yang menurut beliau pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menurut Stephen R. Covey tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia.
ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Nah, itu adalah perubahan paradigma belajar. Lanjut. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Jadi disiplin positif itu tidak memandang ras, itu ya, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri, internal atau istilahnya itu intrinsik. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, motivasi dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Memang ya ibu-ibu ya, kalau saya sendiri ya, apapun yang saya lakukan, kalau itu motivasinya dari dalam diri sendiri, itu kalau mengerjakan insya Allah akan lebih semangat, lebih bertahan dalam penerapannya. Kalau menurut ibu-ibu bagaimana? Antara sawah menurut Kepala TK, maksudnya ibu? Sama. Jika kita melaksanakan sesuatu, kalau kita terdukung dari diri sendiri, maka apa yang akan kita lakukan itu akan menjadi bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan kemudian penerapannya juga akan lebih istiqomah, begitu ya Bu ya. Tapi kalau dari orang lain, hasilnya akan bagaimana Ibu? Kalau kadang kita melakukan sesuatu tapi atas dorongan orang lain, kita tidak ada sama sekali dari intrinsik kita. Ya, menurut Bu Aisyah gimana? Merasa terpaksa mungkin. Nah, jadinya merasa terpaksa. Apa yang dilakukan menjadi terpaksa, menjadi beban. Begitu ya Bu ya. Apa yang dilakukan jadi menjadi beban. Sering apa biasanya kalau udah jadi beban? Berutuh. Nah, itu dia. Jadi menggerutu, sering mengeluh. Ya, itulah. Dan itu adalah saya juga termasuk memiliki pengalaman seperti itu. Iya. Bagaimana mungkin ibu enggak? Mungkin ibu semua apa yang dilakukan itu adalah dari pengalaman dari motivasi pribadinya sendiri, ya. Amin. Oke, lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia. Ibu, motivasi perilaku manusia ini adalah konsep budaya positif yang keberapa tadi? Ketiga, alhamdulillah masih konsentrasi ya. Tepuk satu. Kok tidak ada suaranya? Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke. Lanjut ya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Ini maksudnya adalah misalnya
tepat waktu datang ke sekolah. Misalnya saya tepat waktu datang ke sekolah. Itu karena saya ada embel-embel, ada tendensi aku besok mau masuk sekolah 6:30 supaya saya tidak ditegur sama kepala TK. Nah, itu adalah motivasi perilaku. Salah satu motivasi perilaku yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Karena kalau kita mendapat teguran kan sudah pasti kita tidak merasa nyaman, gitu kan? Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau tadi karena ketidaknyamanan, sekarang karena ingin mendapatkan imbalan. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Nah, ini kalau tadi misalnya saya besok saya mau masuk sekolah jam 6:30 biar tidak dapat teguran dari kepala TK. Kalau sekarang karena ingin mendapatkan imbalan, besok saya mau masuk sekolah jam 6:30 biar dapat hadiah, dapat pujian dari kepala TK, dapat pujian dari anak-anak. Nah, seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasannya, orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, manakah yang paling baik menurut ibu-ibu? Motivasi internal. Motivasi internal. Yang mana? Yang internal itu yang mana? Untuk menjadikan orang yang bisa menjadikan dan menghargai diri sendiri. Oke, yang ketiga. Baik, saya mau minta Bu Insat, apa alasannya? Kenapa yang ketiga itu yang terbaik? Karena kalau motivasi itu datang dari dalam diri, otomatis melakukan juga dengan keras. Kemudian mengetahui nilai-nilai kebajikan yang ada karena memang berasal dari dalam diri. Mengetahui nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dihargai. Seperti itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Insa. Terima kasih Bu Insa atas tanggapannya. Ya, memang ya, kembali lagi. Maaf, belum? Kembali lagi. Kalau memang motivasi itu berasal dari diri sendiri, maka kita akan lebih bertanggung jawab. Dan ini yang ketiga ini adalah tanpa melihat tendensi apapun. Apa yang dilakukan adalah benar-benar karena dia tahu bahwa itu yang benar, itu yang baik, dan itu yang harus dilakukan. Nah, tanpa tendensi apapun, tanpa ingin mendapatkan imbalan atau tanpa karena alasan tidak mendapatkan hukuman. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi perilaku yang terbaik. Kira-kira apakah ibu-ibu sudah memilikinya? Semoga. Semoga. Bismillah, amin. Ya, lanjut Bu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan ya, seperti topik kita kalau kita ngajar ya, ada topik kebutuhan. Nah, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan jasmania, misalnya makan, minum, merasa aman, sehat badan, seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa memiliki. Ini bisa
bisa didapatkan dari keluarga, dari rekan sejawat, dari kelompok, dari pasangan. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam mengolah hal baru, seperti itu. Kebebasan bergerak. Nah, selanjutnya kesenangan. Manusia itu butuh kesenangan. Gak mungkin kan kalau manusia itu harus semeru terus. Nah, butuh kesenangan, butuh tertawa, butuh gembira. Lanjut, yaitu yang kelima, penguasaan. Penguasaan ini adalah kompetensi diri. Berhubungan dengan kompetensi diri, praktisi, diakui, diterima, memimpin, gitu. Jika ada murid yang melakukan sesuatu tindakan indisipliner, bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Jadi kalau misalnya ada anak didik kita yang suka tantrum biasanya, nah itu kemungkinan mereka kurang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kira-kira kalau suka tantrum, suka marah-marah gitu, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi kira-kira? Antara 5 itu. Kasih sayang dan rasa memiliki. Kalau misalnya kita memiliki anak didik yang selalu aja diem, menyendiri, minder, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh dia? Minder saja, diajak sama teman itu tidak mau, sama kebebasan. Ya mungkin karena di rumah anaknya selalu kekang oleh orang tuanya, tidak memiliki kebebasan dalam bergerak, dalam bereksplor begitu. Oke, lanjut ibu-ibu. Oh, lemes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, lagi ya, tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Oke, lanjut. Posisi kontrol restitusi yang ke 5. Yang ke-5, posisi kontrol restitusi. Yang ke-5 juga ada 5 posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah upaya atau tindakan merespon indisipliner anak yang tidak berdisiplin. Menurut Dian Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama apa itu ibu? Penghukum. Nah, dalam merespon indisipliner anak ada seorang guru itu yang memposisikan diri sebagai penghukum. Penghukum itu cenderung membentak, berkata dengan nada tinggi, hukuman verbal atau fisik. Nah, dampaknya anak menjadi memberontak atau dendam. Misalnya gini, kamu ini terlambat terus datang sekolah kok nggak pernah tepat waktu. Ya sudah sana, ayo push up 3 kali. Nah, seperti itu. Itu contoh guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Kalimatnya membentak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Suaranya cenderung lembut, namun menyalahkan murid. Dampaknya murid bisa merasa bersalah, gagal dan minder. Nah, kamu kok terlambat terus nak? Ini loh, kalau kamu terlambat terus loh, gimana nanti ibu akan ditegur oleh kepala TK. Kok muridnya terlambat terus? Ya, ya, maaf, tapi besok dilakukan lagi. Seperti itu ya. Itu lembut tapi menyalahkan
dampaknya bisa ketergantungan. Nah, teman, itu juga kalimatnya lembut sebagai teman sendiri. Misalnya anak tidak ikut beres-beres. Nah, kenapa kamu tidak ikut beres-beres? Capek bu. Nah, seperti itu. Ya udah, kalau capek duduk sana biar ibu yang beresin. Nah, itu sebagai teman. Kira-kira dari ketiga ini ada nggak ya yang kita lakukan? Semuanya nomor 3. Semuanya nomor 3. Iya, semuanya nomor 3. Pernah melakukan nomor 3? Memanjakan anak. Ya. Iya, cek nang maris. Kalau ini enggak tak beres-beresin kok lah. Saya waktu habis. Ya. Dalam apa itu beres-beres. Udah enak. Gitu. Oke, lanjut. Yang keempat. Yang keempat sebagai pemantau. Itu tadi ambek bondo tangan guringe. Nah, mengawasi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dampaknya anak akan menyesuaikan bila diawasi. Nah, kamu kok terlambat terus sih? Kamu tahu kan aturannya kalau sekolah tidak boleh terlambat. Nah, sekarang kalau kamu karena kamu sudah terlambat, apa coba yang harus kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Nah, begitu. Misalnya saya akan berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu. Dampaknya akan menyesuaikan bila diawasi. Bila tidak ada guru tersebut, ya dia akan terlambat lagi. Seperti itu. Nah, atau mungkin ibu kepala TK pernah mengalami seperti itu. Kalau putus berjaga di pagar, gimana Bu? Saya semuanya sama-sama duduk sesuai waktunya. Oh gitu. Tapi kalau putus nggak ada, Saya nggak tahu. bagaimana menurut ibu-ibu? Seperti ya kalau wali murid. Nah, kalau ada putus, mereka akan keluar. Tapi kalau tidak ada, akan masih ada yang berarti aku di pemantau. Mungkin mereka menganggap seperti itu, tapi kan bukan niat jenengan seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima, manajer berkolaborasi dengan murid, mendukung dan mengajarkan tanggung jawab dan membantu memecahkan masalah. Jadi pemecahan masalahnya dilakukan secara bersama-sama, tidak dari sepihak saja. Dampaknya bisa menguatkan watak atau karakter anak. Dari kelima posisi kontrol yang kita ketahui tadi, kira-kira yang paling baik itu posisi yang keberapa? Manajer. Posisi manajer yang kelima. Nah, ini dalam hal ini posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk ditetapkan. Diterapkan. Apalagi kita sebagai pendidik anak usia dini. Oke, lanjut. Nah, yuk main tebak-tebakan sekarang. Contoh kalimat posisi kontrol. Nanti di sini ada beberapa kalimat posisi kontrol, coba ibu tebak. Ini posisi kontrol yang apa? Ya, monggo. Penghukum? Iya. Kamu ini selalu saja terlambat. Ayo berdiri di depan kelas. Apakah itu penghukum? Ya. Ya. Ya, jawabannya adalah benar, penghukum. Selanjutnya yang kedua. Nah, ini posisi kontrol apa? Yang kedua.
lagi. Siapa ya? Ini ki wedi dibadai. Putus putus. Oh, Yang sana keempat aku. putus. Bakal putus. Kenapa terlambat lagi? Kamu tahu peraturannya kan? Kenapa sanksinya jika melanggar? Posisi apa, Bu? Apa mau apa lain? Ayo, Bu. Ada 5, Bu. Pemantau. Pemantau. Coba kita lihat apakah benar itu pemantau. Ya, terima kasih. Selanjutnya, nah ini pasti semuanya udah tahu kan? Dari kelima, apa yang belum muncul? Manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki permasalahan ini? Manajer. Lah coba dari ini Kaisan iki kang ngene. Ya, makanya dari awal tadi kita belajar bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau yang sudah biasa kita lakukan setiap hari itu apa namanya? Setiap kita mau bermain Aturan kelas. aturan main. Nah, ini sekarang istilahnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama oleh guru dan murid. Tahapan dalam membuat sebelumnya keyakinan kelas, keyakinan sekolah dengan peraturan tata tertib sekolah itu kira-kira sama enggak, Bu? Tata tertib, peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sama keyakinan sekolah berbeda. Enggak, keyakinan sekolah sama tata tertib sekolah. Apakah itu sama? Sama. Keyakinan sekolah dengan tata tertib sekolah itu berbeda. Beda ya, Pak? Bedanya kalau tata tertib sekolah itu dibuat oleh Sekolah. guru. Nah, guru dan staf guru yang lainnya. Tapi kalau keyakinan sekolah itu dibuat secara bersama dengan warga sekolah, dengan anak. Itu menurut ilmu yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Oke, tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua murid untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Seperti yang biasa kita lakukan ya, kita minta kepada anak yang mencari apa itu peraturannya, apa itu keyakinannya. Jadi bukan dari kita yang sudah menyiapkan, tapi dari anak-anak, dari pendapat anak-anak. Selanjutnya, mencatat semua masukan dari murid. Apa yang diberi tanggapan dari murid itu kita catat. Lanjut. Selanjutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu seperti tidak boleh, tidak boleh nangis. Nah, tidak boleh nangis, tidak boleh berebut. Biasanya anak-anak seperti itu. Nah, itu diganti dengan misalnya saling menyayangi, saling menghargai, seperti itu. Tidak boleh terlambat sekolah, misalnya seperti itu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kira-kira kalau tidak boleh buang sampah sembarangan diganti dengan kalimat positifnya apa itu? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, ya. Tidak boleh menaruh tas sembarangan. Apa itu kalimat positifnya? Taruh di tempatnya. Bertanggung jawab atau ya menaruh tas di tempatnya di loker, misalnya seperti itu. Tidak boleh terlambat menjadi tepat waktu. Oke, lanjut. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak murid untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti
terus. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa dijadikan menjadi satu nilai kebajikan, yaitu saling menghormati. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau sudah menemukan keyakinan kelas dan itu sudah disetujui, disepakati bersama-sama, maka bisa dijadikan poster keyakinan kelas itu. Dijadikan poster, ditempel di dinding kelas agar mereka bisa ingat, selalu ingat bahwa keyakinan kelas kita seperti ini. Walaupun mereka tidak bisa membaca, kita harus menyediakan alat atau bahan yang mereka bisa mengingatnya. Seperti apa, Bu? Karena murid PAUD gak semuanya sudah bisa membaca, maka ya, cara kita adalah dengan memberikan gambar yang tentunya juga itu di bawahnya ada tulisan gitu. Nah, ini seperti yang kemarin saya lakukan di poster keyakinan kelas itu, seluruh siswa dan guru memberikan emoji jempol sebagai tanda setuju. Setelah keyakinan kelasnya ditempel, kemudian sebagai tanda setuju anak bisa mencap dengan tangan, bisa dikasih dengan jempol, bisa dikasih dengan foto, terserah ibu-ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas ditempel pada dinding kelas yang dapat dilihat dan dipraktikkan murid setiap hari. Nah, itu. Nah, ini contoh kita membuat keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
enggak yang ya itu ibu tadi tentang video tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak yang buat, yang mengajukan pendapat, kemudian disetujui bersama-sama dengan guru juga. Nah ini tentunya jadikan poster seperti ini. Selanjutnya, setelah itu ada tanggapan dari anak. Nah ini tanggapan. Itu dari Jawa dan Hanan yang memberi tanggapan tentang pelaksanaan membuat keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah selanjutnya ini yang terakhir ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah, gimana Ibu, masih semangat kah? Sudah ngantuk? Belum. Ya, sebelumnya biar nggak ngantuk karena tadi melihat video panjang banget ya. Ya, kita main tebak-tebakan lagi. Main tebak-tebakan bahasa Jawa. Nah, kata orang budayakan atau cintai bahasa negaramu, hargai budayakan bahasa daerahmu, kuasai bahasa asing. Nah, kita kan dari Jawa ya, kita harus menghargai bahasa kita sendiri. Oh le, Oh la la la, boleh, bola bola bola, bahasa Jawa keramanya putih. Peta. Oke, guru senior kita. Oh le, oh la la la, boleh. bola bola bola, Ya, tangannya diturun ya Bu. Bahasa Jawa keramanya hitam. cemeng, Tepuk tangan. Ayo senior yang bisa, yang muda belum tahu ya. Oke selanjutnya, oh le. oh la la la, Boleh. bola bola bola, Bahasa Jawa keramanya abu-abu. Apa ini? Abu-abu. kelabu, Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau bahasa Jawa hijau, kerama hijau, ijo, ijem. Kalau merah, apa? abrik, Iya. Wah, Aisyah terus senior pinter banget ya. Alhamdulillah membudayakan bahasa Jawa. Oke, lanjut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini dilakukan ketika ada peserta didik yang melakukan indisipliner atau melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu anak karena udah melanggar itu biasanya ada yang takut begitu ya. Kalau kita misalnya kita tegur atau apa itu takut gitu. Nah, supaya anak itu tidak down, nah kita stabilkan identitasnya. Kita melakukan dialog yang baik agar anak tidak merasa down. Karena semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, ditanyai alasannya kenapa kok melakukan perbuatan melanggar tadi. Validasi tindakan yang salah. Kemudian
menanyakan keyakinan. Keyakinan kan sudah dibuat bersama-sama. Kemudian dianya melanggar. Ditanyakan kira-kira keyakinan yang mana yang dilanggar. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasus di mana pada hari Senin ada peserta didik yang bernama Fatin dan Zidah yang datang terlambat ke sekolah. Fatin dan Zidah datang bersamaan pada pukul 7.30 WIB. Fatin dan Zidah mendapatkan kalung disiplin urutan terakhir dan terlambat mengikuti senam pagi. Saya sebagai guru memanggil mereka dan bertanya, Kak Fatin, Kak Zidah, dapat kalung nomor berapa? Fatin menjawab 11 dan Zidah menjawab 12. Saya pun menanggapi dan menanyakan alasan. Nah, alasan mereka terlambat. Wah, nomor yang terakhir ya di kelompoknya. Kenapa dapat nomor yang terakhir? Zidah menjawab, karena ketiduran jadinya terlambat. Sedangkan Fatin menjawab, karena tadi malam aku nggak bisa tidur, jadi bangunnya kesiangan. Nah, itu contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian saya menanyakan keyakinan atau peraturan sekolah kepada mereka. Dan mereka menjawab, tidak boleh terlambat, harus tepat waktu. Saya pun menanyakan kepada mereka, apakah terlambat itu baik? Dan mereka kompak menjawab tidak. Lalu saya bertanya, bagaimana cara memperbaikinya? Mereka menjawab, minta maaf dan tidak terlambat lagi. Saya pun memberi nasihat atau saran kepada mereka agar tidurnya lebih awal, tidak terlalu malam, biar bangunnya tidak kesiangan lagi. Nah, ini adalah contoh kasus yang pertama. Videonya seperti ini.
tadi contoh seketika restitusi. 2 contoh seketika restitusi. Apa? Nah, dari ketujuh konsep budaya positif yang sudah kita pelajari bersama tadi, selanjutnya adalah kita melaksanakan refleksi. Nah, saya minta ibu-ibu untuk menuliskan apa yang sudah ibu-ibu dapat dari pembelajaran kita hari ini tentang konsep budaya positif yang ada di sekolah dari 7 konsep tadi. Nanti ada sticky note. Nah, ini nanti bisa ditulis di sini. Perasaan ibu bagaimana, pelajaran apa yang sudah ibu ambil dari belajar hari ini. Nah, nanti ditulis di sini kemudian ditempel di kertas apa itu plano itu, ya. Oke, kita bagikan dulu. Silakan, Bu Is mau berapa? Mau enggak? Terserah. Ibu mau 2 lembar, 3 lembar atau berapapun, monggo. Monggo dulu. Semangat, 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 semangat. semangat pagi. Pagi. Oh, semangat pagi. Kalau mas begitu, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Lamongan, Magila, Sono Pulo, Pancen Nyoto. Silakan. Ayo, Ya, Bus. udah, Bus. Ya, monggo, silakan. Apa yang sudah kita dapat hari ini? Perasaan ibu-ibu bagaimana? Silakan buat beberapa lembar boleh. Atau bisa mengomentari penampilan saya tadi. Luar biasa. Enggak, terserah. Luar biasa Apa dan yang perlu dilanjut. pengalaman yang ibu alami hari ini tentang diseminasi kali ini? Mangga. Oh, tenang ya, kayak lagi ujian beneran ya. Bu Fitria fokus ya, Bu Fitria. Oke, sudah. Sudah, mangga ditempel di kertas itu. Baik, terima kasih sudah semua ibu-ibu. Sudah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapat hari ini, kita belajar bersama-sama di sini, semoga mendapat keberkahan, mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ibu-ibu, sebelum saya mengakhiri, saya mau minta kepada Bu Is, tolong Bu Is ambil 1 sticky note untuk dibaca Bu Is. Nah, ini adalah salah satu refleksi yang didapat hari ini. Yang saya ambil ini kebetulan nggak tahu liriknya siapa ya, pokoknya saya bacakan. Selesai mengikuti diseminasi, bahagia dan tahu hal-hal yang baru tentang budaya positif. Oke, terima kasih Bu Is.
budaya positif yang ada di sekolah kita itu terjaga istiqomah sampai ke depan dan ke depannya lagi. Terima kasih dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada Ibu Rofiko SPD atas paparan materi yang telah diberikan kepada kami. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami ambil dari materi tadi yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan universal menurut untuk masyarakat, untuk anak Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Terdapat dua motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal atau dari luar dirinya dan motivasi internal dari dalam dirinya. Untuk motivasi eksternal, yaitu motivasi ini bisa digunakan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau untuk digunakan sebagai hadiah atau imbalan atau penghargaan. Dalam motivasi internal, motivasi ini dapat digunakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Demikian dari saya sebagai pembawa acara. Apabila dalam membawakan acara tadi saya terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, fastabiqul khairat, nun, wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.